Israel lagi-lagi menunjukkan kebiasaannya yang sulit dipahami, mencari masalah dengan negara yang jauh lebih besar darinya. Pada hari ini, dunia kembali dikejutkan oleh tindakan nekat Tel Aviv yang melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan tersebut menghantam beberapa fasilitas yang disebut-sebut sebagai pusat militer strategis, meski Iran menegaskan lokasi itu adalah fasilitas sipil yang digunakan untuk penelitian energi. Serangan Israel ini memicu kecaman internasional, bahkan dari beberapa sekutunya yang selama ini mendukung kebijakan agresif mereka. Banyak pihak menilai bahwa tindakan ini bukan hanya provokasi, melainkan sebuah undangan terbuka bagi Iran untuk bereaksi keras. Negara sekecil itu memang doyan bikin ribut, padahal tetangganya jauh lebih gede. Komentar salah satu pengamat politik Timur Tengah. Media lokal di Iran menggambarkan serangan tersebut sebagai upaya mengganggu kedaulatan dan menantang kesabaran Republik Islam itu. Tak butuh waktu lama, militer Iran merespons dengan ancaman balasan. Dalam pernyataan resminya, Teheran menegaskan bahwa serangan Israel tidak akan dibiarkan begitu saja, dan balasan akan datang dengan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kondisi di kawasan pun semakin memanas. Rakyat Israel mulai resah dengan potensi balasan yang disebut-sebut akan lebih besar daripada serangan sebelumnya. Kalau berani mukul macan tidur, jangan kaget kalau bangunnya langsung ngamuk. Sindir salah satu analis yang menyebut aksi Israel ini sebagai langkah bunuh diri politik. Sementara itu, beberapa negara tetangga menyerukan penahanan diri, namun banyak yang sadar bahwa setelah serangan sebesar ini, permintaan damai hanyalah angin lalu. Dunia kini menatap Timur Tengah dengan waspada, menunggu seperti apa balasan Iran terhadap provokasi terbaru Israel ini. Balasan Iran datang lebih cepat dari yang diduga banyak pihak. Hanya dalam hitungan jam setelah serangan Israel, Iran melancarkan salah satu operasi militernya yang paling berani dalam beberapa dekade terakhir. Sebuah rudal balistik jarak jauh ditembakkan, bukan hanya sebagai sinyal peringatan, tetapi sebagai pesan yang ditulis dengan api dan baja. Kami tidak akan tinggal diam. Ledakan rudal itu tidak seperti serangan biasa. Begitu menghantam target yang diarahkan ke wilayah strategis di sekitar perbatasan Israel, sensor-sensor gempa di beberapa negara sekitar mencatat guncangan setara gempa berkekuatan tinggi. Kalau rudalnya segede itu, wajar bumi ikut kaget, ujar salah satu pakar militer sambil menegaskan bahwa ini adalah salah satu senjata konvensional terbesar yang pernah ditembakkan di kawasan itu. Rudal tersebut yang oleh media Iran dijuluki Sang Pengguncang, diyakini membawa hulu ledak berdaya ledak masif. Saking kuatnya ledakan yang dihasilkan, getarannya terasa hingga puluhan kilometer dari lokasi benturan. Beberapa laporan menyebutkan bangunan-bangunan di kota-kota sekitar Israel mengalami kerusakan sekunder akibat guncangan yang dihasilkan. Ledakan ini tidak hanya merobek pertahanan militer Israel, tetapi juga merobek rasa aman yang selama ini coba ditanamkan pemerintah kepada warganya. Ironis, Israel bisa bikin Iron Dome untuk cegat roket kecil, tapi nggak siap kalau yang datang sekelas Kiamat Mini, kata salah satu analis militer asing dengan nada sarkas. Sistem pertahanan udara canggih Israel nyatanya kewalahan menghadapi serangan sebesar itu, membuat publik bertanya-tanya seberapa efektif perlindungan yang selama ini dibangga-banggakan. Dampak psikologis dari ledakan ini juga luar biasa. Warga Israel yang sudah terbiasa hidup di bawah ancaman roket mendadak dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Banyak yang mendesak pemerintah untuk menghentikan aksi provokasi terhadap negara-negara besar seperti Iran, tapi sebagian lain justru mendukung serangan balasan yang lebih agresif. Namun, di balik semua diskusi itu, satu kenyataan tidak bisa diabaikan. Ledakan ini telah mengubah peta ancaman di Timur Tengah. Tak hanya itu, para ilmuwan geologi di kawasan menyatakan bahwa daya ledakan rudal tersebut cukup untuk memicu pergeseran lempeng mikro di sekitar Laut Tengah. Beberapa laporan awal bahkan mendeteksi aktivitas seismik tidak biasa di bawah laut. Kalau ini balasan, Israel mungkin mulai berharap serangan mereka kemarin nggak pernah dilakukan, tambah pengamat politik sambil menegaskan bahwa ini adalah konsekuensi dari permainan berbahaya yang mereka mulai sendiri. Iran sendiri dalam pernyataannya menegaskan bahwa ini bukanlah serangan terbesar yang mereka miliki. Ini hanyalah peringatan pertama, kata Komandan Militer Iran.
memperingatkan bahwa kemampuan mereka masih jauh dari kata maksimal. Pesan ini jelas membuat dunia terdiam. Jika ini baru peringatan, seperti apa balasan penuh mereka nanti? Gelombang kehancuran berikutnya datang bukan dari rudal, tetapi dari alam. Ledakan dahsyat yang diluncurkan Iran tak hanya menghancurkan target militernya, tetapi juga memicu fenomena geologi yang tak terduga. Para pakar seismologi melaporkan bahwa daya ledak tersebut menciptakan pergeseran tektonik di dasar laut dekat wilayah Laut Tengah, yang kemudian memunculkan tsunami raksasa dengan ketinggian mencapai 17 meter. Peringatan dini datang terlambat. Sirene di beberapa kota Israel meraung, tapi banyak warga yang bahkan tidak punya waktu untuk mengungsi. Dalam hitungan menit, gelombang raksasa itu menyapu pantai, menghancurkan infrastruktur militer dan kota-kota pesisir yang selama ini dianggap aman dari ancaman laut. Ironis, negara yang jago bikin tembok gak bisa nahan air. Komentar seorang pengamat dengan nada getir menggambarkan betapa tak berdayanya Israel menghadapi bencana ini. Tsunami ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah kawasan tersebut. Pangkalan militer di pesisir luluh lantak, kapal-kapal angkatan laut terseret hingga ke daratan, dan ribuan tentara yang tengah bersiaga tak sempat melarikan diri. Dalam waktu singkat, gelombang itu mengubah pusat-pusat pertahanan menjadi kuburan massal. Gambar-gambar dari lokasi bencana menunjukkan kehancuran total. Jalanan terbelah, bangunan runtuh, dan reruntuhan berserakan sejauh mata memandang. Seorang tentara yang selamat mengatakan kepada media, "Kami siap menghadapi roket, siap menghadapi rudal, tapi siapa yang bisa siap menghadapi laut yang tiba-tiba datang seperti monster?" Para ahli menegaskan bahwa skala tsunami ini tidak wajar jika dibandingkan dengan bencana alam biasa. Ini kombinasi antara daya ledak yang luar biasa dan kondisi geologi yang sudah rapuh di kawasan itu, kata seorang pakar geofisika. Sementara itu, beberapa pengamat politik mengaitkan bencana ini sebagai balasan alam terhadap konflik yang tak kunjung berakhir. Kalau Tuhan ikut campur, mungkin beginilah bentuknya, ujar seorang analis, mengisyaratkan bahwa bencana ini seperti pesan keras bagi semua pihak yang mengobarkan perang di kawasan. Gelombang ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga memukul mental warga Israel. Banyak yang mempertanyakan keputusan pemerintah mereka yang terus memancing badai di tengah kawasan yang rapuh. Kini, tsunami ini bukan sekedar bencana alam. Ia menjadi simbol dari harga yang harus dibayar karena kebijakan agresif yang dilakukan tanpa pertimbangan panjang. Pemerintah Israel akhirnya merilis angka korban sementara dari bencana yang melanda negaranya. Sekitar 15.000 tentara tewas akibat serangan balasan Iran yang berujung pada tsunami dahsyat. Angka ini mengejutkan publik internasional, mengingat jumlah tersebut setara dengan satu divisi militer yang hilang dalam sekejap. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai salah satu pukulan terbesar terhadap kekuatan militer Israel sepanjang sejarah modern. Kondisi di lapangan semakin mengerikan, jenazah ditemukan berserakan di pangkalan-pangkalan militer pesisir yang porak-poranda. Tim penyelamat bekerja siang malam, namun banyak yang mengakui bahwa upaya evakuasi ini hampir mustahil dilakukan secara cepat. Bau kematian memenuhi udara, membuat kota-kota yang dulu hidup kini berubah menjadi wilayah sunyi yang menyimpan duka mendalam. Sirine mereka mungkin sudah kelelahan, tidak berhenti meraung sejak awal tahun, ujar salah satu jurnalis asing, menyindir kenyataan bahwa Israel sudah terbiasa hidup dalam keadaan darurat, namun tak pernah benar-benar siap menghadapi bencana sebesar ini. Selain kerugian jiwa, Israel juga mengalami keruntuhan sistem pertahanannya. Banyak pangkalan militer kunci hancur total, sistem komunikasi lumpuh dan jalur logistik terputus. Beberapa kapal perang yang menjadi kebanggaan Angkatan Laut Israel kini terdampar di daratan, hancur tak berbentuk. Negara ini selalu merasa bisa melawan siapa saja, tapi ternyata tidak ada Iron Dome yang bisa melindungi dari murka alam, kata seorang pakar militer Eropa dengan nada getir. Secara politik, guncangan ini menciptakan krisis besar. Ribuan keluarga tentara menuntut penjelasan dari pemerintah, memprotes kebijakan agresif yang mereka anggap memicu bencana. Tekanan terhadap Perdana Menteri meningkat, dengan banyak pihak mendesak dilakukannya evaluasi total atas strategi militer Israel. Namun di tengah kekacauan ini, para pejabat Tel Aviv justru terpecah antara memilih meredakan konflik atau melancarkan serangan balasan yang lebih keras. Sebuah langkah yang bisa semakin memperburuk situasi.
Sementara itu, dunia internasional masih terbelah. Beberapa negara menyerukan penghentian eskalasi, tetapi banyak juga yang melihat ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan provokatif Israel terhadap Iran. Kalau bermain api di hutan kering, jangan kaget kalau akhirnya terbakar sendiri, ujar salah satu diplomat Timur Tengah. Kini, Israel menghadapi dua musuh sekaligus, Iran yang semakin percaya diri dan alam yang telah menunjukkan kekuatannya. Ribuan tentara yang hilang bukan sekedar angka di atas kertas, mereka adalah simbol dari harga mahal yang harus dibayar akibat permainan berbahaya yang terus dipelihara di kawasan paling bergejolak di dunia ini. Pasca bencana yang menewaskan sekitar 15.000 tentara dan menghancurkan sebagian infrastruktur vitalnya, Israel kini berada di persimpangan jalan yang paling berbahaya dalam sejarahnya. Para pemimpin Tel Aviv tengah menghadapi tekanan luar biasa, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada tuntutan publik yang marah, meminta penjelasan dan kejelasan tentang masa depan negara tersebut. Di sisi lain, mereka menghadapi kenyataan bahwa Iran kini telah menunjukkan kemampuan militernya yang jauh melampaui ekspektasi banyak pihak. Dampak serangan dan tsunami ini terasa hingga ke ruang rapat diplomasi dunia. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat dengan beberapa negara menuduh Israel sebagai pemicu eskalasi yang berujung pada tragedi ini. Kalau tahu bakal ketiban bencana sebesar ini, mungkin mereka akan pikir dua kali sebelum cari ribut, ujar salah satu diplomat yang enggan disebutkan namanya, menegaskan betapa banyak pihak melihat bencana ini sebagai akibat langsung dari kebijakan agresif Israel. Di sisi lain, Iran justru memanfaatkan momen ini sebagai bukti keperkasaannya di mata dunia. Media pemerintah Iran menayangkan gambar-gambar kehancuran di Israel sebagai bentuk propaganda, menegaskan bahwa negara mereka tidak bisa diremehkan. Para pemimpin Teheran pun mengirim pesan ke negara-negara lain, kami mampu membalas dengan kekuatan yang melampaui perkiraan musuh. Sementara itu, Israel tengah berjuang mengatasi kekacauan internal. Ribuan keluarga korban menuntut jawaban, sementara opini publik terbelah antara mereka yang mendesak pemerintah menghentikan eskalasi dan mereka yang menuntut serangan balasan yang lebih besar. Namun kenyataan pahitnya adalah, dengan militer yang porak-poranda, apakah Israel masih mampu melakukan serangan besar tanpa menjerumuskan dirinya ke jurang yang lebih dalam? Dampak ekonomi dari bencana ini juga tak kalah mengerikan. Kehancuran infrastruktur militer dan sipil diperkirakan menelan biaya pemulihan yang mencapai miliaran dolar, sementara gelombang pengungsi internal mulai memenuhi wilayah yang lebih aman. Beberapa analis menilai bahwa Israel akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar pulih dari bencana ini, baik secara militer, politik, maupun sosial.